Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Yeah.
tadi itu. Islam itu bersih, karena itu bersih-bersihlah dalam pribadi sementara dan tidak akan bisa masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha satune Gusti Allah iku yuhibbu seneng sapa Allah mutatahhirin marang wong kang suci. Dan kita semuanya diusahakan untuk menjadi orang yang bersih, walaupun situasi rumah dan sekitar kita itu masih belum bersih, karena memang seperti di belakang depan itu saya sapu, kemudian jarak berapa jam kotor lagi, tapi kita harus kerap kali untuk membersihkannya. Tidak ada dunia ini orang suci, memang tidak ada yang suci. Subhanahu wa ta'ala Maha Suci. Tapi kita tidak akan bisa masuk surga sebelum kita itu adalah orang suci. Allah senang kepada orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan kepada orang-orang yang bersih, terutama adalah bersih hatinya. Abu Lahab adalah orang kotor, dan sampai sekarang bau busuknya masih menyebar hidung, padahal sudah 1500 tahun kurang lebih. Tidak akan bisa masuk ke dalam naungan Allah sebelum hatinya adalah bersih. Untuk materi awal jamaah tauhid manfaat cabang 1, dan tutup mari bersama-sama dengan kami, yaitu cabang 1. Untuk tauhid halaman 2 adalah silakan dibuka tauhid halaman 2, yaitu syaratnya syahadat. Untuk barokah niru Nabi Muhammad, menirukan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syarate syahadat. Syarate syahadat iku ana papat. Nomor siji. Kudu ngucapake. Nomor loro. Kudu ngerti. Tegese artine. Kudu wis makrifat. Marang dadi Allah. Nomor telu. Kudu benerake. Tegese artine. Kudu wis kepethuk. Marang dadi Allah. Nomor papat. Kudu ngamalake. Tegese kudu gelem nglakoni perintahe dadi Allah. Nanti barangkali ada keterangan yang kurang lengkap, maka jamaah dipersilakan untuk bertanya. Dan teman kita atau jamaah kita yang ada di online itu sangat senang bila di cabang seperti ini ada tanya jawab, karena mereka
kami, bimbingan kami, baik dekat maupun jauh. Orang-orang yang berusaha untuk menegatifkan tauhid ini adalah lama-lama tertangkap semuanya. Dari siapa? Dari Allah. Karena itu panjenengan masih saya lindungi, dan akan lestari usaha ini. Besok barangkali kami meninggal dunia, saya harus berada di usaha ini. Saya adalah mewakili Al-Quran dan juga mewakili ilmu tauhid. Berusaha di kitab Mimah Makarimul Akhlak. Saya adalah orang konsekuen dan tidak takut kepada siapapun yang ada di depan dan kanan diri saya. Tidak takut kepada siapapun. Saya menyampaikan tauhid. Kalau Allah bisa dilihat, tidak bisa, tidak usah rewel lagi. Karena syarat syahadat nomor 1 kudu ngucapake. Syaratnya syahadat nomor 1 adalah harus diucapkan. Syahadat itu dinamakan syahadatain, yaitu menyaksikan dua hal atau menyaksikan dua yang harus disaksikan secara tasdik. Tasdik itu adalah bahasa Arab, artinya adalah benar. Karena orang syahadat banyak yang bisa dan fasih, tapi tidak benar. Oleh karena itu barangkali ponakannya, cucunya, saudaranya bacakan syahadat dalam akad nikah, dalam kegiatan kawin masal. Apabila laki-laki dan perempuan tidak di depan seperti ini, silakan untuk mengundang saya untuk mengulangi pernikahan anak dan keluarga bayi. Tidak sah menurut saya. Saya tidak takut di hadapan publik, karena ukurannya orang membaca syahadat terutama akad nikah bisa nyampe bila memberikan mas kawin. Kalau kematian di sana bagaimana memberikan mas kawin? Kalau itu kota masuk akal, saya sikat semuanya. Saya tidak takut pada siapapun, orang Indonesia tetap. Luar negeri pun saya juga siap. Karena itu saya harus lurus menyampaikan tauhid, jangan sampai niru para ulama yang ngomongnya kilometer. Baca syahadat di sini berarti Allah di sini, tidak boleh sana dan akhirat. Untuk panjenengan saya yang mengajarkan tauhid dan sedikit pun tidak akan menipu panjenengan dan disaksikan oleh Allah. Dia adalah kafir Tuhan tersebut untuk mengantarkan ilmu tauhid ini, walau berat apa yang saya alami. Pertama, mengucapkan mata kepala melihat Allah, mata hati melihat Allah. Iqra'u bil lisan, tasdiqu bil qalbi. Dengan praktikum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mata kepala, mata hati melihat kepada yang disaksikan, itu baru namanya syahadat.
Kalau tidak melihat dan tidak tasdik, maka namanya belum atau tidak syahadat. Kalau keker dari ilmu muhasabah seperti ini, maka mereka akan mampus tidak dan belum membaca 2 kalimat syahadat, maka statusnya adalah belum Islam. Jangan hanya Islam, kopiah, baju takwa, Al-Quran, tasbih, pamer-pamer tasbih, kayu di dalam tauhid. Tidak boleh menyembah Allah karena Allah adalah nama. Saya undang mereka supaya musik sungguh karena lafaz Allah, tulisan Allah adalah bukan Tuhan, melainkan makhluk belaka. Baca saja banyak orang yang gagal. Kalau tidak gagal seperti ini, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syaratnya harus diucapkan secara syariat, syarat harus diucapkan, secara hakikat harus dilihat. Sekarang banyak orang baca syahadat cuma mengucapkan, tapi tidak tahu yang dilihat, tidak tahu kepada yang disyahadati. Namanya belum syahadat. Kalau belum syahadat, kebalikan dari Islam, karena tata krama orang beragama Islam. Pertama harus bersyahadat, tapi syarat syariat mengucapkan, syarat hakikat melihat. Akhirnya ikrar bil lisan secara syariat, tasdiqu bil qalbi secara hakikat. Yang benar yang mana? Kedua-duanya, mengucapkan sambil tasdik, mengucapkan sambil lihat, mengucapkan sambil sumber, mengucapkan sambil masjid, dan lain-lain. Contoh nomor 1, orang umum sudah gagal. Bisanya cuma mengucapkan tapi tidak bisa tasdik, tidak bisa membenarkan. Itu gagal yang nomor 1, padahal itu syarat. Ya, kalau tidak diucapkan ya tidak boleh karena syariat yang dilaksanakan. Tahu Allah ya harus disembah, bersama makanan juga harus dimakan. Melihat ke depan harus tahu dan berhadapan dengan Allah, supaya kita itu punya Tuhan yang nama syariatnya adalah nama Allah. Setelah ini panjenengan sama tergila-gila terus-terusan ziarah. Waktu ziarah itu sih bener. Ini parah nih kalau mau alibat. Nampai sana ziarahi, dia mau menerima kehadiran kita. Nambona kita ziarahi, silakan. Dia adalah guru tauhid. Bayai Hamid sana ziarahi, dia adalah waliullah. Imam Ahmad Ibnu Athaillah adalah orang Al-Quran. Kiai Haji Hasyim As'ari adalah orang Al-Quran. Karena itu kalau tawasul jangan gengsi, tawasul dari saya sebentar. Jangan itu kayak tawasul orang-orang yang saya. Dan tawasul dari saya digunakan apabila panjenengan menjadi pimpinan tahzib dan lain-lain. Dan saya terangkan. Itu nomor 1, orang yang tidak menghadap kepada yang disyahadati namanya belum syahadat. Belum. Nomor 1. Nomor 2 adalah mengerti, yaitu
hatinya harus marifat kepada zat Allah. Marifat adalah ilmu yang nomor 4, karena satunya adalah syariat, yang kedua adalah thariqat, jalan namanya, yang ketiga adalah hakikat sebenarnya, yang keempat adalah marifat, mengetahui. Oleh karena itu orang sadar hatinya harus mengetahui. Mengetahui itu diisi dengan ilmu marifat. Marifat ada 4. Marifat di syaitan, marifat di sifat, marifat bil amal, marifat di zat. Rinciannya sama jelas. Marifat di syaitan nyampe berat. Dagangan laris apa itu kerjaan mereka, tapi bukan marifat. Tapi saya dengan bantuan syaitan, oleh karena itu dinamakan marifat di syaitan. Mungkin kalau marifat di sifat, sifat wajib 20 amal, sifat moral 20 amal, dalil sebanyak 20. Dalil nomor 6 Allahu amal. Sifat nomor 7 kudrat, yaitu marifat namanya, tapi marifat bis. Dalil nomor 20 wakalah Allahu Musa taklima, yaitu marifat, tapi saya sifat. Dalil nomor 3 wajah rabbika dzul jalali wal ikram. Contoh, jangan terserah. Ini banyak orang ngaji taufik di Bidul Marifat. Ada yang niatnya itu mencari makrifat di sini, lalu diboyong dosa ke gurunya sana. Karena memang selain Bidul Marifat tidak ada ngaji online, lalu bisa mengetahui Allah memang tidak ada. Nah, mereka itu mengambil orang-orang yang marifat saja, tapi tidak bisa memarifatkan muridnya. Kodua BWSD, KWTK. Ini seperti itu. Yang marifat-marifat diambil, terangkan mulut-mulut, tapi dirinya sendiri tidak punya lahan. Bagaimana saya ini bisa memarifatkan murid saya? Akhirnya dokter lari ke sini, niatnya itu mencari marifat, lalu marifatnya diberitahukan kepada gurunya saya. Kalau memang seperti itu, ya saya nanti tidak akan bisa manfaat selama hidupnya sampai pada alam yang terakhir. Bukan lahan seperti itu menurut marifat, tapi adalah membebek dari dasar sampai terakhir sampai tinggi. Makanya para ulama yang paling rendah derajatnya di hadapan dunia adalah saya. Saya adalah ulama yang paling rendah, berkomulusi paling dasar. Kenapa? Karena saya sendiri tak bisa, tak jadi orang unggul. Malah saya sendiri adalah jadi rendah, dan rendah itu sama dengan kosen. Pengetahuan, pemberitahuan juga bahwa saya ini adalah kosen bagi orang yang kufur, kafir, ingkar, dolim, munafik, musyrik, dan lain. Kosen kan di saya, lalu musyriknya juga jangan bersih, saya kotor. Berat jadi kosen. Kenapa? Diwijai orang banyak. Kalau kosen suruh sebenarnya kapannya tubuh tak kebok, tak iso bawa baru di. Yang nomor 2 ini membaca sadar, hatinya harus marifat. Caranya ngaji taufik harus khatam. Kalau belum khatam ngaji taufik pasti sadarnya adalah gagal.
Cacat berapa Pak? Sekolah 9 kali. Cacat coba berapa? Cacat kapian. Kapian coba satu. Kalau dohor 2. Kalau asar 2. Terus itu maghrib 2. Isya 2. Berarti di total semuanya 9. Siapa membaca syahadat tapi hatinya belum marifat gara-gara tak ngaji tauhid, maka munafik borok 9 kali dalam hitungan sehari. Kalau nggak diterangkan seperti ini jadi nasi brono. Islam yang mulia memang apa nih? Gak ada apa-apanya. Gak ada. Kosong belum. Berarti belum Islam. Kaya itu Omah ditulisi kaligrafi, depan ditulisi Bismillahirrahmanirrahim. Lalu konsolnya Assalamualaikum. Tapi sahabat hati belum berdosa di sahabat. Quran numpuk tak baca. Untuk membantu saya tahun sekolah kuliah sampai S3 tapi sahabat baru jadi sahabat. Guru Islam alias kafir. Berbulu itu sabar arti berat. Konsep nomor 2 selesai. Syarat cacat nomor 3 adalah harus membenarkan. Artinya yaitu hatinya harus jumpa dengan Allah. Hatinya harus jumpa. Di mana Pak untuk menjumpai Allah? Di mana kita berada? Di situ kita jumpa dengan Allah. Saya menghadap ke timur. Allah di timur sana dan tidak jauh dari saya dan tidak jauh dari jenengan. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Eksono ide ambek sira kabeh wala illa tubsirun. Cuma sira sedaya. Medan pengumuman bahwa Allah kumetan, Allah di timur, tapi tidak menempati sesuatu karena adalah dia binafsi. Allah di sebelah timur, Allah di timur sana, tapi tidak membutuhkan ruangan, tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan situasi dan kondisi, tidak membutuhkan. Kalau sahabat saya menghadap ke kiri, ke utara, maka Allah di sini. Ini Allah jelas. Tasdik benar Pak? Benar. Allah di sini. Kalau sudah benar, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Benar. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Harus tasdik. Karena kalau tak ngaji tauhid, tidak akan seperti itu. Banyak orang yang seakan-akan dia bukan pendukung agama Islam, tapi adalah yukadzibu bidzin, adalah orang yang berdusta di dalam agama Islam. Berdusta. Kalau panjenengan semuanya dibuat resek misalnya oleh para ulama, panggil saya akan menghadapi mereka walaupun 200 orang dan 2 trek, ya menghadapi mereka. Tauhid jangan dibuat permainan, tapi tauhid harus didalami. Jangan hanya tauhid.
aku gak rono, aku tak golek konco bapak wakilku. Wis aku gak rono, elek-elek aku tak delok kadang bagai opo, kekurangannya opo. Besok Allah Ta'ala begitu juga tidak akan menghiraukan. Karena itu Bapak Ibu semuanya, mumpung masih ada zaman saya ada online. Setelah saya belum tentu ada ngaji tauhid online disertai dengan khataman, belum tentu. Kalau sekarang orang kuat menerangkan tauhid di online sana banyak, tapi sepenggal, sepotong yang mendengarkan ada bingung, nanti kalau kita mau bingung, kalau tak bingungnya apa sih radio bingung bisa? Harusnya yang merangkak tak bingung, lalu yang menerima keterangan juga tak bingung. Itu aja masih bingung kalau. Nomor 3, orang baca syahadat tapi hatinya kalau belum jumpa dengan Allah tidak akan diakui sebagai syahadat. Pamangkana jarju iko arabi, mongko sapa sapane wong kang ono sapa wong ono iku arep jarju arep riko peto robi ing pangerane man. Falyak amalan solehan sing apik yo nglakoni amal soleh, maka beramalah yang soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, jangan sekali-kali syirik terutama dalam melaksanakan ibadah. Supaya tidak syirik, maka kalau sembahyang lagi-lagi juga bersyahadat dengan kafiyat awal dan akhir. Jangan sekali-kali melihat sambal, jangan sekali-kali melihat sajadah dan lain sebagainya. Itu hukumnya adalah syirik. Berarti siapa sembahyang dan bersyahadat juga waktu kafiyat awal dan akhir, lalu mata kepala dan mata hati melihat kepada sajadah atau di depannya barang-barang itu, maka dia atau mereka adalah musyrik. Tapi 110 melarang kita beribadah di dalam keadaan syirik atau musyrik. Pengumuman bahwa Allah bisa dijumpai di dunia ini. Lihat Al-Kahfi ayat 110. Dan jelas semuanya. Itu adalah nomor 3. Berarti siapa membaca saja tidak tasdik, tidak tahu atau tidak membenarkan yang disahadati, maka syahadat seperti itu adalah gagal. Itu adalah syarat yang nomor 3. Nomor 1 gagal, nomor 2 gagal, nomor 3 gagal. Apa sih gagal? Apa yang diharapkan? Tidak ada. Walaupun saudara-saudari jenengan, sebapak seibu, kalau idenya nggak cocok dengan tauhid, jauhi dia. Ibu bapak dipenggak, dikendalai oleh keluarga gak ngaji tauhid, jangan mau. Istri ngaji, suaminya nggak memperbolehkan, jangan mau. Terus saja ngaji, berat ya. Gak usah manut orang-orang yang bantah terhadap perintah. Gak dosa Pak, kalau dosa semua yang nanggung. Saya yang nanggung, Allah sebagai saksi. Jangan gak boleh ngaji sama suami, lalu jangan diancam, berangkat saja, dosa dengan saya ampun. Berarti ya sebaliknya, laki-laki tulus ikhlas ngaji tauhid, wedok bermulia, berangkat aja. Sambil kucing syukur dua-duanya seide. Alhamdulillah. Makanya sebelum kawin itu dikata nanti seide ya, tidak sampai rioyo seneng cuman dosa.
umat itu nama masjid, itu nama gereja. Untuk yang nomor 4, kudu ngamalake tegese kudu gelem nglakoni perintahe dadi Allah. Sembahyang dilaksanakan karena itu adalah perintah. Makanya kalau ada guru agama baik offline maupun online, kalau guru-guru atau kiai-kiai tersebut tidak melaksanakan perintah sholat utamanya, maka selamanya jangan didekati guru seperti itu. Tinggal syariat nggak boleh, harus dilaksanakan. Makanya nomor 5 adalah syahadat batal. Nomor 4 syahadatnya adalah batal karena tidak melaksanakan perintah Allah. Terutama kuncinya adalah sholat. Kalau sholatnya diterima, semua amal diterima. Kalau sholatnya ditolak, maka semua amal ditolak. Oleh karena itu, dengan syarat yang nomor 4 ini, jangan sampai tidak melaksanakan sholat, perintah, dan lain-lain. Nggak boleh dikuroni, negeri ke lokasinya dia, supaya dia itu nggak menyebarkan fitnah dalam syariat. Saya nggak takut barangkali ada jamaah cabang 1 sampai cabang 18 ada yang minteri ngaji tauhid. Saya tidak akan goyah dengan sedikit pun. Tetap waktu ini ngalor ya orang ngalor, keterangan itu tak itu. Walaupun ada intel dari guru lain, saya tak peduli. Ternyata sekarang kita teliti, siapa yang membaca syahadat tidak diucapkan batal atau gagal, tapi hanya mengucapkan tapi tidak memandang kepada yang di syahadat, maka nomor 1 adalah gagal. Kemudian yang nomor 2, membaca syahadat hatinya belum makrifat, gara-gara gak ngaji tauhid, maka sama dengan belum syahadat. Karena tidak melihat, syahadat itu melihat, tak melihat itu makrifat. Diberitahukan kepada yang lain. Berarti siapa artinya belum melihat kepada yang mensyahadati, katakan kepada mereka belum Islam. Karena syarat Islam adalah membaca 2 kalimat syahadat. Yang nomor 3, kita cek lagi, siapa yang hatinya belum jumpa dengan Allah di dunia ini, maka itu nilainya sama dengan belum bersyahadat. Nomor 4, siapa yang tidak mau melaksanakan perintahnya Allah, terutama sholat, maka sama dengan belum bersyahadat. Ternyata 1, 2, 3, 4 gagal semua. Silakan bertanya, monggo belum didapat. Jamaah YouTube Anda saya kasih kesempatan lewat jamaah lokal. Barangkali ada yang bertanya, Anda harus menunggu. Apakah dulu sebelum lahir kita itu sudah bersyahadat? Apa? Apakah dulu sebelum kita lahir di dunia ini sudah bersyahadat? Soalnya di Al-Quran ada kata-kata ayat alastu biroge. Iya. Kita belum lahir itu sudah bersyahadat. Sampai-sampai Allah merapat noro. Kita merapat atau ro kabeh rumono. Apa sira kabeh iku sanggup nglakoni perintah ingsun menawa sira tak paringi jajan. Ternyata mereka surut kepada Allah. Nggih ya.
panjenengan paring jasa dateng kula. Kula badhe nglampahi napa ingkang dados perintah panjenengan. Belum lahir kita sudah bersahadat, berarti bersih. Berarti lahir dalam keadaan bersih, jangan dikotori lagi. Kalau orang lahir dalam keadaan bersih, bersahadat, besok lagi kalau meninggal dunia harus bersih. Laksana orang titip sepeda ke parkiran, mengambil sepeda harus utuh barangnya. Kalau kita sudah bersahadat jadi orang yang bersih, maka pulang harus bersih. Jelas jamaah mana saja titip sepeda, lalu barangnya ada yang hilang, tetap bertanya, mana barang saya ini? Tadi saya titip tidak seperti ini. Allah juga gitu. Kamu saya titipi yang bersih, ngapain sekarang kok kotor? Kamu protes, Allah juga gak mau. Masuk akal semuanya. Jawabannya adalah iya, sebelum lahir kita adalah bersahadat. Karena itu jangan dikotori hidup di dunia. Dari Gus Dur kebiasaan dulu, jadi kotori. Hanya saya sampaikan lahir tidak ada dosa karena bersahadat tersebut. Maka besok kalau mati jangan banyak dosa, atau harus tidak ada dosa. Caranya bagaimana tidak ada dosa? Lihat saya praktek. Itu praktek. Saya berhubung dengan belum khataman, ya seadanya. Dulu cewek Kak Said dia tahu gitu ya. Dulu secara sosial, tapi secara hakiki diri-diri. Oleh karena itu siapa yang marifat kepada Allah jangan diberitahukan kepada ibu kandung, walaupun ibu kandung mahal. Di dunia yang paling mahal cuma satu, sembahyang mengetahui kepada yang disembah. Oleh karena itu setan gak rindu nek menungso disugi. Sembahyang langsung diganggu, balik lagi, ganggu lagi, balik lagi. Setan. Oleh karena itu kalau sembahyang supaya pancet, mata kepala dikunci dalam dada. Walaupun nanti ada kontras sedikit, gak apa-apa. Manusiawi. Dulu saya apa enggak? Tidak kandung, dulu apa dan lain-lain. Asalkan tidak cocok dengan tauhid, saya jauhi. Yang penting dekat dengan Allah. Makanya saya rasa-rasa belum. Coba tak ngaji dengan Arab boleh sampai, tapi tak bukan bapak belum. Tapi artinya kabur Allah, Allah bersamaan dengan Allah. Jawaban saya, iya sudah bersahadat. Bala. Pertanyaan satu selesai. Alam arwah adalah alam sahadat. Masalah keterangan syahadat sahadat itu nomor kali nomor 3 itu pengertiannya sama atau berbeda? Sama Pak, tapi ada beda. Kalau marifat itu adalah mengetahui, ibarat kita itu di jalan sana itu ada orang lewat, tapi belum bisa membenarkan sebenarnya itu siapa sih? Itu Pak bedanya Pak. Ya ada orang, saya duduk di sini ya, di jalan sana saya tahu ada orang lewat, itu marifat, tapi belum tasdik. Sebenarnya siapa sih? Ya, bisa dulu tapi dia takut. Tuh, berarti masih kalau tambah. Yang makan itu tasdik. Jadi saya terangkan bahwa yang nomor 2 dengan nomor 3 sama, tapi tidak sama. Maksudnya marifat mengetahui, tapi belum jelas. Kalau jenengan sudah di sini, saya jelas. Oh ini, apa ini, apa ini. Ya jelas, kalau sudah jelas, ya jelas melihat. Kalau sudah melihat sana, tapi belum tentu jelas. Tasdik itu lebih pangkat daripada melihat. Nah, melihat itu bahasa mata, kalau tasdik itu bahasa hati.
Makanya pangkat hati daripada mata. Melihat Allah dengan mata boleh, tapi pimpinannya adalah hati. Pertanyaan seperti itu. Nomor 2 dengan nomor 3 berbeda. Kalau nomor 2 hanya melihat, tidak paham siapa sebenarnya. Tapi kalau sudah tahu sebenarnya, maka pasti melihat. Pertanyaan nomor 2 selesai. Para ulama seluruh Indonesia sanggup menghadapi mereka. Bapak cek takon macam-macam. Saya adalah obat dengan obat untuk menghilangkan sirik, kufur, munafik, dolim, ingkar, takabur. Pertanyaan ketiga sebelum saya pindah, apa sudah cukup? Apa itu? Ini jamaah semuanya sama ngecek, Pak. Yang ngecek itu orang-orang yang pandai, tapi anehnya rata-rata sana ada jamaah yang dikejar-kejar oleh para ulama. Saya suruh untuk nelpon WA saya, gak berani sampai sekarang. Baik daerah dalam maupun luar sana gak berani. Ada apa? Wong WA itu apa ini laupung? Ada orang yang dengan saya baca saya menjadi harimau. Tapi kalau orang yang benar-benar baca saya menjadi cermin. Tergantung orangnya, tergantung saya. Makrifat dari supranatural itu betul. Tahu makrifat? Dari supranatural. Apa? Supranatural. 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 Yes. Supranatural itu bahasa apa? Kalau itu yang itu saya kenali. Oh, bukan itu. Orang makrifat itu melulu kepada Allah. Kalau digabungkan dengan itu bukan. Kalau orang umum memang memanai seperti itu. Katanya orang makrifat itu bisa melakukan dukun banyak kayak sok elem dari gunung-gunung itu. Teman-teman itu jadi ini. Kalau orang Mekah ada kendaraan langsung tutup kono. Ya seperti itu enggak seperti itu pengumuman bahwa zaman memanai orang-orang yang naik sajadah di atas gak jatuh Aladin. Itu gak mau makrifat model apa. Pelaku banyu gak iso kelem. Penghuni makrifat. Aku malah istidro itu. Dulu ambek Allah. Makrifat apa yang umurnya dilem-lem apanya. Makrifat itu cuma satu, kepada Tuhan yang tahu, bukan tahu. Kepada Tuhan itu tahu. Saya melihat Allah di sini, kelihatan. Kok nggak kelihatan? Nggak ada, jangan kelihatan seperti tidak ada. Makanya melihat benda ke kacamata seperti ini kelihatan, berarti Allah di sini. Sebelumnya malah. Kayak banyak tasawwur ayat juga usai. Ya apa isinya masuk apa? Nek Allah ketutupan. Wa huwa dhara qabla wujudi kulli shay'in. Allah jelas sak durunge. Ngaji sing bener. Akeh wong ngaji rek ada udang di balik batu. Polane gurune gak iso marifat. Ngono kok kene. Kemarin ngono diwasa rono. Gak manfaat. Mungkin tambah butuh. Sangat nolong gak luwe. Allah tahu enggak? Jadi marifat dengan orang-orang yang andigo dan lain-lain seperti itu. Oh, kok marifat kok? Marifat itu yo melaku dukun baru. Kayak sok pelong, udah. Kacik mangan, gak mati. Sama jani Allah lah. Oh, Allah kacik mangan gak mati. Poso sama awake ceper, belani pulang. Poso sama awake ceper sama gepeng, belani opo. Nomor-nomor itu marifat gak tayo itu. Marifat sampai namanya Amerika ada kendaraan langsung tutup kono iku aja dijaga. Itu saya percaya guru mana itu. Oke. Jadi guru cek gendeng kaya kula ngene iki. Mulai nopo? Mulai gendengin nang Allah. Allah mata kepala delok Allah terus. Allah iki jadi hubungan kecangkem. Allah mengatakan jangan usah
turunannya komponen turu yang benar. Demikian 3 pertanyaan bahwa makrifat menurut umum katanya seperti itu. Tapi saya terangkan bahwa makrifat cuma satu, kepada Tuhannya tahu, yaitu dinamakan makrifat. Nek sampean dikandani kono-kono lho ngaji buku ganti Bang Kusuman ojo direken. Ya kowe beda. Ana Rabbukumul A'la. Saya Tuhan yang di atas segala-galanya. Jadi bolone ngomong itu. Ki ngaji gak sini kan. Ki ngaji di semak ngomongake. Ini mah duduk kok gede. Sing duduk-duduk yang makar peku nek ana kesalahan kula ngomong langsung kula dijeblek. Gak iso. Jadi bangga-bangga sampai kiai lontrek dan lebih siap. Tahu mau tanya apa? Kejawab kabeh. Kawan nggak kejawab. Siapa yang jawab? Allah. Masukkan pengetahuan dalam benak, dalam otak, dalam akal. Akhirnya Allah yang menjawab. Kusuman bagaimana? Kusuman itu bodoh, jahil. Makanya saya bisa ngajarkan tauhid saking bodohnya saya. Nah, berapa karakter yang ngaji tauhid? Untuk mau pinter. Kalau mau pinter nomor 1 pinter menjadi duit. Nomor 2 pinter gila tauhid. Nomor 3 pinter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang orang si pantas dia deh. Tepat tidur. Untuk syaratnya syarat. Kita baca di bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rukune syahadat. Rukune syahadat iku ana papat. Nomor 1. Kudu netepake jati Allah. Nomor 2. Kudu netepake sifate jati Allah. Nomor 3. Kudu netepake gawene jati Allah. Nomor 4. Kudu netepake autuse Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terangkan sekarang adalah rukun. Kalau syarat insya Allah gak negosiasi. Tapi kalau rukun gak bisa dimaafkan. Rego bandrol, rego rebel. Kalau kamu beli ya silakan, gak beli biarkan. Itu adalah rukun. Gak bisa ditambah, gak bisa dikurangi. Untuk penjelasan ini silakan nyimak satu persatu. Rukun syahadat nomor 1 kudu netepake jati Allah. Praktek. Contoh. Menetapkan zatnya Allah. Contoh, kalau buku ini saya gerakkan ke sana, kira-kira gerak apa enggak? Nah, berarti enggak tetap. Kalau saya tarik di sini, tarik ke sini, kira-kira gerak enggak? Nah, berarti enggak tetap. Mana yang enggak tetap? Ya buku ini. Bisa enggak tetap. Tapi di sini harus menetapkan. Oleh karena itu kalau bersyahadat jangan lihat ini. Enggak boleh lihat ini. Karena ini enggak tetap. Digeser sana ke sana, ditarik ke sini, ikut ke sini. Berarti enggak tetap itu namanya fana. Berarti hubungan dengan sifat nomor 3 wujud 3 takwa. Orangnya kalau membaca syahadat harus ngaji sifat nomor 3. Maksud 3 dong. Ya enggak, ada sifat wajib 20. Oke, sebenarnya 20. Biarpun jenengan rumahnya jauh, tapi kalau ngaji seperti ini jangan merasa rugi, supaya besok sembahyang menghadapi kepada yang disembah. Saya
tadi dia mengatakan orang kaya sedunia cuma satu berhadapan dengan yang bisa gak bisa dinyaman. Makanya banyak orang kacau sembahyang karena setan gak ridho sampai kaya seluruh dunia. Kamu semaksimal mungkin. Dasar pandai setan mana terus adik mati, menongso mana adik mati. Makanya kau sama kuburan setan, kuburan iblis. Kau polanya oleh terus adik mati. Kuburan anak itu enggak. Kuburan setan. Kano. Ini kan tahu. Kuburan setan mungkin. Oh, sampang. Oh, nah. Bukan, kecuali terus ya, kadek. Makanya setan itu penggunaannya kol-kolan. Anak putu nih nggak berapa mana menit, dan menikmati. Aku pangeranmu, sing duwe sifat takwa, berhubung sing ditakoni ku wong marifat. Kon ngomong mana sih tak jelas lagi. Ayo ngomong. Aku pangeran do lagi. Mau kasih nama nyengkre, hari nyengkre sampai matinya busur. Desa dua rahasia. Itu Pak Koto, ikan kapok kepala batu yang uhu warga. Ini ketika maju tahu jangan nopo, suki turun karuan. Calon presiden tak pagi. Enggak ada duit untuk oh bodohnya kayak takut nama Pak Prabowo kayak wong Papua duit pribadi banget tidak ada anu secara sakti loh ya duit kegiatan golongan tidak jadi paling ya calon camat pasti. Insya Allah cabang satu pada nomor aku juga ada di Kusungan. Calon camat pasti jadi. Kalau usah tak kayak duit, kalau usah nomor kaos kontrek. Tadi ya, tadi. Calon mati pengajar. Oke, jangan kalau mau jadi tak kena calon camat, cadat berkondor tombone, cadat. Barang kerajaan ngajinya libur, bapaknya banjir setengah aula. Bapaknya gak banjir, akhirnya menjadi pengumuman langsung keluar. Banjir setengah aula ini berarti libur, banyak itu libur dia. Tapi kalau libur dia, pokoknya sampai ini kira-kira jadi sore AC lah. Itu adalah yang pertama harus menetapkan zatnya Allah. Dan kalau ini saya geser ke sana, Pak, berubah. Lalu yang mana yang nggak berubah? Nah, ini yang nggak berubah yang mana? Harus bisa menetapkan. Sahadat itu melihat yang tetap, tidak boleh melihat yang fana seperti ini. Tetaplah bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya kan bako. Namun karena di bako kan fana. Siapa yang berubah berarti fana. Lalu sahadat jangan melihat yang berubah. Lihatnya yang bako. Ya apa-apa kan nggak bisa. Itu adalah rukun yang pertama. Apabila kita tidak seperti itu, rukun gak oleh dinyam. Gak ada sukses untuk membaca syahadat. Nomor satu, dan nanti disilakan. Barangkali ada kejanggalan, gak apa-apa. Insya Allah setiap pertanyaan bisa dijawab karena yang menjawab bukan saya, adalah tadi saya katakan bahwa saya adalah ulama yang paling rendah dibanding dengan yang lainnya.
Bahkan saya bisa mengajarkan seperti ini saking bodohnya. Karena itu dikasih ilmu agar bisa mengajarkan. Berarti nilainya sama dengan bodoh. Kok aneh Pak? Mau tauhid iso kok tambah bodoh? Dia itu tauhid. Kalau nggak seperti itu maksud jadi tauhid ini. Kita nafsu ngaji pengetahuan tentang Allah dan Rasul. Jadi kalian ngakoni dadi wong suhud, ngaku dadi wong marifat, wong mulai ngakoni posek. Posek masa ana kudu posek itu jadi kondisi posek itu wong akeh sapa yo kula iki. Sampeyan posek nang kula cek sirik ilang, kokor ilang, munafik ilang, saat cek delok kloso ya. Saat cek delok mejo. Nomor 1 selesai. Kemudian rukun syahadat yang nomor 2 adalah menetapkan sifatnya zatnya Allah. Sifatnya Allah berapa? 20. Sampai tetapkan. Artinya ditetapkan. Nomor 1 Allah wujud. Sedunia tidak ada yang wujud kecuali Allah. Sampai tetapkan. Berarti sampai tidak boleh ngaku. Kalau ngaku wujud, nggak syirik lah. Allah wujud sampai wujud. Sampai tetapkan berarti wujud milik Allah. Sampai bener no etikot. Sampai kandane keluargane gelap gak gelap jangan. Pokoknya ngomong ini. Banyak beda ke wong bodoh akhirat. Karena ya, kok bojone tidak ngaji gak gelem. Kene mari padang Allah, padha karo Nabi Nuh. Bojone tidak tahu ke gak gelem. Besok akhirat pasti bisa. Kene tok donya rukun kaya-kaya ana tahu situ gedang. Ana rokok situ gedang. Itu memalukan kok. Rokok saking Jawa itu gedang. Enggak ada rokokan nabi, pulau meja, mobil, ada rokok. Ono sing rokokan, ada meja. Ono sing ada rokok, ada meja. Ono sing rokok yang lebes, meja ya sampai wae dia bolong jam kan. Rokok. Karena ini nomor 2 adalah harus menetapkan sifatnya zatnya Allah. Sifat wajib 20 sampai tetapkan milik Allah. Nomor 2 adalah tidak. Semuanya tidak ada yang lebih awal. Yang lebih awal adalah Allah. Makanya besok barangkali ada setan waktu dengan sakaratil maut. Sebulan aku pangeranmu sing duwe sifat 3. Delok sak donya sing duwe sifat 3 kono dua kuwi. Rukuk yang dihadapi adalah orang yang marifat. Ngomong mana cepat. Aku pangeranmu sing duwe sifat 3. Stop. Kamu dengan saya di sini dahulu mana? Dahulu kamu belajar. Sebenarnya kan saya ngaku kidam. Tapi saya teko ngaku kidam. Oh dasar. Inggris. Dan Inggris akan jadi dompet yang teko mana setan. Aku pangeranmu sing sifat 3. Tak kayak mobil. Dari sing imam aku kangelah. Lapor kayak mobil. Pemarifat itu nek ngajak kangelah. Kapan marifat sempurnanya yang paling kaya, paling yang lain. Ayo ngomong mana? Kita. Aku kok kene dhisik. Bener aku sing aku kita. Lah kok kon? Iki pirang-pirang setan sing rene. Terakhir gurune, terakhir jenderal mampus bisa. Allah wis kadung janji. Ya Allah, setan ngomong. Kula sampean kei napa ingkang dadi karep kula? Apa njaluk? Siji, panjang umur. Panjang umur. Yo, tak turuti. Nomor 2,
Kula buat izin rusak anak putune Anda. Yo saya izin. Tapi rumah aku ngomong disyariatno. Sitok sing kon gak iso rusak, wong sing wis perlu aku. Nah, perlu iku jenenge mah. Gak iso. Kula mau sampai ngaji tauhid. Nyajak kula bijuki. Kula bijuki. Iku Mas Andi, Allah niku kepethuk kula magrib iki. Pada trotoar, macet, kamu itu apa? Jaket biru. Kira-kira percaya enggak? Kamu kalau jaketan semua dari pacar semuanya itu. Pulau sing urut sampai gak ada percaya sama pulau. Apa mana setan gak urut sampai kari badai itu. Perkara apa sih kok? Dasar itu. Pulau urut sampai ngaji tau kene sampai marifat. Pulau bijui lo gak iso. Sing urut padahal. Lah setan gak kalau urut kan bijui itu. Ini gak masuk akal. Ya ku Allah, ana wong sitok sing kon gak iso rusak. Wong sing wis ruang. Lha iki jenenge. Men terus ngaji. Ngaji ngene terus karo bersih. Kadang-kadang ngaji kok kene atine. Ana muda kali kulo ngaji wong. Sampai koyo dari manfaat. Kulo ngaji nang abang tulus ikhlas. Benar-benar sampai yang saya tapi enggak mau ngaji ini kotor datang kaya dedek awal dewi sopo manusia dedek enggak ini gitu beri kalau mati-matian menghadapi publik untuk mengajarkan tauhid. Makanya saya harus konsekuen ajarkan jenengan. Besok barangkali saya meninggal dunia dengan bisa mengamalkan. Saya tidak memberi apa-apa. Mewariskan dari Allah. Saya berikan kepada jenengan karena ilmu manfaat bukan milik saya. Adalah milik Allah. Saya sebagai keran saya masukkan ke orang yang membutuhkan. Berarti saya sebagai keran ada ilmu dari Allah. Saya simpan sementara. Saya bagikan kepada orang yang benar-benar menerima. Makanya orang yang tak menerima, saya kasih. Yang menerima, saya kasih. Ayo saya mencoba sampai sengaja ambil dibanding ambil teman tidak ada sampai terasa nodil. Gak usah tanya-tanya ke saya. Dipraktek nodil. Ada resiko dalam hati badannya. Susah Pak mari-mari pada duit sampai. Ibu, ada di kau ngomongin mana sing bikrong boleh mati di sini. Kutmain natu bil bulu. Masak gunung kai sok aku tuku marifat. Gak kena marifat ibadahnya sampai masak gunung. Gak usah. Mendingan sampai ngaji gak mau mas-masan jelas. Itu malah kebilangan. Sampai bebas kok balik ditoli. Ayo aku menterap kabeh nembe sebulan aja. Sebab bahasa nolih meneh ngomong yo meneh iki. Apa sampean kepengin gak buwut. Sampeyan ngomong. Enggak buwut sampeyan ngomong. Koyo menang alas. Kau ono bedeng bedane. Sampeyan iki kudu nomor 3 dari rukune sadar kudu netepake penggawene dadi Allah. Penggawe kan netepake ngene. Kula tak bergerak sampe delok. Tapi sampe kudu netepake dadi. Bergerak. Ibu nanti kalau melihat mencari kartunya di sini. Ini praktek. Dan tetap akan segera atau kau ini apa? Benar, berapa? Oke, tetap pakai. Aja dianggap pulau segera.
Berarti kalau ngomong ibu-ibu kalau mencari kartu di sini, bapak-bapak kalau mencari kartu di sini. Saya ngomong ngono-ngono siapa? Ngono. Iku ono mani ambek mana dia. Ini apa yang menyuruh, Pak? Saya taruh di sini. Saya cocok dengan sekedar supaya nggak kena udara. Ya bapak kalau melihat kalau kartunya mencari di sini. Sampai tetep no iku mang perintah teko Allah. Sing gerakno Allah. La haula wala quwwata illa billah. Takbir Allahu Akbar. Allah sing gerakno. Orang diberi kekuatan, orang diberi kelebihan dan lain-lain harus bersyukur. Berarti orang menetapkan ini adalah gerakan Allah. Misal lagi, contoh, ini saya matikan. Syariatnya adalah saya. Hakikatnya adalah Allah. Saya hidupkan lagi. Nurut nomor 3 yang menggerakkan adalah Allah. Pertanyaannya, syariat atau hakikat? Hakikat. Ngaji yang benar syariat dan hakikat. Contohnya jelas cabang, makanya jangan sampai ada cabang yang ibu-ibu ditutup tabir. Kalau ditutup tabir, jaringan harus kelihatan 100%. Di sini juga kelihatan. Ada pun di sini nggak kelihatan nggak apa-apa. Terus ada tabir ditutup, ibu-ibu nggak tahu saya salah. Ya benar seperti ini. Yang tahu yang mengajarkan. Baik kanan maupun kiri, harus cocok belum? Kayak suci. Nikahan dua mono. Ada baik kok jalan gua, gak jalan kayak kayak suci. Kotor itu berarti. Oh, lewat ini. Salaman dua mono. Ukra. Oh, ngambil guru dewe. Ya. Demikian yang ada di formal secara syar'i gue atau montek lah. Jakat yang mau ada jakat ditarik gue. Kamu tarik gue. Tapi si terima jakat itu kono beras. Berapa ya? Cuma beras. Tarik gue, oleh jakat pita tarik gue. Oleh tapi penuh kudu kono beras. Sampai ditarik di jakat ke kantor, tapi jakat di mana koma? Kantor apa sini? Ditarik ke kono, potong gaji. Jakat ke mana koma? Saya itu betul lagi karena rukun nggak boleh bermain-main, dikurangi nggak boleh, dilebihi juga nggak boleh. Harusnya pas. Oke, di kompensi ditulis pasti pas. Iku niku tahu ke. Oke, sing itu bensin legorannya. Itu bensin ya betali. Betali sana ya pertama. Kalau pakai model intinya kendaraan dia sok laku lah wis. Macam-macam keluar. Mangan sembarang, ono klenyem, ono jendem, ono ote, ono pandol, apa-apa. Intinya nek situ. Dek, wes, kaya alasan mana? Itu betul. Oke, simpel. Iku nomor 3 kudu netepake penggawene date Allah. Berarti saya bergerak, bukan saya yang punya kekuatan untuk bergerak, tapi adalah Allah yang menggerakkan. Oleh karena itu apabila kita sembahyang 5 waktu, bersyukur pada Allah. Matur ya Allah, kula sampeyan dadekaken sembahyang. Kenapa? Karena panjenengan gak sembahyang. Allah sing sembayangno, nurut ae. Sampeyan pun nilai itu tahu gak sembahyang ya. Wonten tenaga teko Allah, mulai takbir sampai salam, noleh nganan si nolehno nggih Allah. Noleh iki si nolehno nggih Allah. Penting ngakoni sembahyang.
Aku kok gak belanja, gak marah duit ganjaran apa. Ganjaran itu abstrak. Ya boleh orang sih. Tapi oleh ganjaran apa? Sampai tuku, sampai belanja nang pasar. Jeneng sampai jenuh. Ganjar. Kok belanja nang omah juga ada kesuman Bu. Aku cek oleh ganjaran apa? Wong cek delok ganjar-ganjar. Berarti jenengku tarifah. Aku tak mau tumpeng. Diterima ganjar. Balik ganjaran nanti senang yang mana jadi celuk kaji dan main kudu senang sawiji nomor loro caci nomor telu saruji nomor 8 panci insya Allah ji teman ji ya kan celuk mana celuk kok aku ada yang beda bener dah. Oke, aku pengen ada celok ti, apa tahu gak ada celok kacau, jadi kamu ni. Aku mau pasti, tapi jangan tu nanti cingono. Untuk nomor 3 selesai. Jadi penggawe kabeh teko awam nggih. Aja sampai delok kula. Nomor 4 rukun zakat nomor 4 kudu netepake kautuse Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih tahu untuk jamaah semuanya, kenapa Nabi Muhammad kok masih bisa disaksikan? Kok masih bisa disaksikan? Karena Nabi Muhammad hidup. Kok seandainya Nabi Muhammad sudah hangus dari dunia, tidak ada ilmu tauhid yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, tidak ada syahadat lain yang menyaksikan Allah dan menyaksikan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masih hidup, makanya bisa disaksikan karena masih hidup. Allah bisa disaksikan, iya benar. Nabi Muhammad bisa benar, karena Nabi Muhammad mati di dalam hidup. Akhirnya mati Nabi Muhammad tergolong masih hidup karena mati di dalam keadaan hidup. Makanya kita menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah, melihat kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, melihat kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sekarang berada di dalam zat Allah. Benar, Nabi Muhammad selaku makhluk ciptaan Allah. Dia sudah meninggal dunia, tapi di dalam zat akhirnya mati menjadi hidup. Makanya kalau menyaksikan Allah melihatnya kepada zat, menyaksikan Nabi Muhammad juga melihatnya kepada zat. Politik didakik metode tentang tauhid bisa lebih gimana? Itu adalah penjelasan yang dari saya. Kita cek lagi bahwa rukunnya sadar harus menetapkan zatnya Allah, jangan sampai memfanakan. Kalau ini zatnya Allah tidak bisa dirusak, tapi kalau ini bisa dirusak. Bisa, karena fana. Tapi zat Allah ditutup gak pecah, digeraji gak pedot, dipalu gak pecah, diapa dikai udan, dikai banyu gak teles, saduk. Itu apa itu manggil? Aneh kita saduk kena. Berarti panak kan? Jangan enggak. Kau ada waktu aku kan nyanduk itu ada. Nyanduk apa babinya saya tuh nggak tahu. Aku ngaji kabus kok. Besok kalau saya ngaji di Kediri lagi, akan saya kedap. Banyak orang yang datang besok sahur dalam rangka Isra Mi'raj. Berarti buku saya gerakan seperti ini adalah panak bukunya. Kalau ini panak, mana pokoknya? Ya, cuma saya masih tergina. Sebenarnya umur sekian ini lembek,
waras sarasen. Lu berso. Siapa sing lembek tenang kaya ini? Sampai bojone waras sarasen. Boleh percuma apa? Siapa sih ngomong? Ya iki. Apa nih rahasia kecekel gini? Lu waktu di ketok. Gak barangkali. Untuk yang kedua adalah menetapkan sifatnya datang Allah. Berarti sifat aja 20 milik Allah, nggih. Kalau Allah kaya jenengan mati. Kalau Allah pandai jenengan bodoh. Jangan tetapkan sifat wajib milik Allah. Sifat mokal adalah milik manusia. Maksudnya itu bukan milik manusia, enggak. Allah berada pada sifat wajib, sedangkan mokal adalah tempat untuk manusia atau makhluk. Kemudian yang nomor 3 harus menetapkan apa yang menjadi afalnya Allah. Kudu netepake penggawene dadi Allah, penggawe. Iki meja tukang, sampe nangkep teko Allah. Sing gawe masjid tukang, sampe nangkep sing gawe Allah. Sing moro tauhid Gus Umar, sampe nangkep sing moro ka ono ya. Ana itu nomor 3 nggih. Nomor 3 kudu netepake penggawene dadi Allah. Sing gawe apa-apa gawe pasar, gawe macam-macam kendaraan Allah. Nomor 3, kalau nggak ada pengertian seperti itu maka sahadatnya nggak sukses. Dan nomor 4 harus menetapkan terutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad tetap diutus walaupun sekarang meninggal dunia. Kok bisa Pak? Meninggal dunia kok masih diutus? Masih diutus. Tidak diutus masuk hidup saja zaman sejen. Nabi Muhammad itu masih hidup karena bisa disaksikan karena hidup. Cuma Nabi Muhammad mati di dalam zat hidup, akhirnya nilainya sama dengan hidup. Nah kita ini mati, tapi di dalam zat yang hidup, berarti kita hidup. Makanya kalau ngerti kalau sekarang ini hidup, maka di akhirat senang hidup selamanya. Disamakan kalau Allah hidup terus, sama juga hidup terus. Tak sama Pak. Kalau yang menyamakan Allah mau apa? Cek madak nopo urip padha Allah dhewe kate apa? Ya. Ini Nabi Muhammad sekarang nol hakikat masih hidup karena mati di dalam zat. Itu namanya urip kudu zat kang urip. Tapi nek terus syariat mati di dalam zat kang urip. Oke, sampeyan kudu ngerti ngono. Aja anggar kaya online niku. Ngaji tauhid gayae to. Didik anake ket 0 sampai P-ne yo gak iso. Ngaji tauhid sampai gak oleh ninggal sembahyang nggih. Ya dalam keadaan men boleh masuk ke aula, ini bukan langgar, bukan masjid. Makanya boleh dalam keadaan nifas, istiqadah dan akhed boleh masuk ke sini, ini bukan langgar, bukan masjid. Tapi kalau dalam keadaan men dan lain-lain masuk masjid haram, masuk langgar haram, gak oleh bantah. Pak sekarang kan zaman maju supaya nggak netes, akhirnya dikasih pampers, oh jadi ngono, itu wong nyang. Karo ya karo ada tinyam. Pertanyaan sekarang silakan untuk 2 bab tersebut adalah syarat dan rukun. Silakan Pak. Ini syarat penting. Kanjeng Nabi itu kan ada dalam zatnya Allah. Iya, dalam zatnya Allah. Sehingga syarat itu pas bahasa Muhammad Rasulullah itu melihat zatnya Allah. Iya. Terus sami-sami makhluk atau kita napa nggih termasuk nek mati niku nggih kita hati Allah ya. Oh, kalau meninggal dunia, Nggih. apa kita itu termasuk besok kalau meninggal dunia juga di dalam zat Allah? Iya. Jawabannya ya, benar. Kita semuanya jangankan meninggal dunia, masih hidup pun juga di dalam zat Allah. Bukan berarti nek mati kudu zat Allah sekarang tujuannya. Enggak. Sekarang di dalam zat, besok kalau mati dalam zat. Makanya summa ilaihi turja'un, mongko kere-kere balik nang asale. Ya asalnya
kita asalnya dari tidak ada. Sekarang menempati yang ada. Besok lagi pulang ke sana menempati yang ada lagi. Itu namanya summa ilaihi turja'un. Keri-keri sira balik ana ing dadi Allah maneh. Jangankan meninggal dunia tidak menempati kepada zat Allah, masih hidup pun sekarang juga menempati kepada zat Allah. Adapun syariatnya, saya menempati kursi, panjenengan menempati sesuatu yang di situ, dan lain-lain menempati sesuatu. Ternyata sesuatu tidak ada, tidak ada. Barang selain zat tidak ada. Al-kaunu kulluhu dzulmatun. Apa iki sakjane peteng. Wa anaruhu iku tuhurul haqqi fihi. Makanya kita jelas kaya ngene. Iku saking jelase dadi Allah sampai ketok kabeh. Ireng ketok putih, ketok coklat, ketok dan lain-lain. Ketok kabeh. Wa anaruhu tuhurul haqqi fihi. Makanya ketok kabeh kaya ngene. Allah hukum. Allah di semua barat. Allah di sini ada. Allah sini ada. Allah sini ada. Buktinya saya gerakkan tangan, tidak mungkin. Allah di sini tidak ada. Kok coba Allah tidak ada, tidak bisa saya bergerak. Karena di sini ada, bebas bergerak. Itu ulama salaf yang saya sampaikan. Saya adalah bukan milik panjenengan, adalah milik Allah. Antinya anti. Pertanyaan satu selesai. Amin. Ini tentang akal atau penggawe ini Allah itu. Penggawe ini Allah. Oh, penggawe. Ini kan penggawe ini kan sing sae Oke. awal. Oke. Dan itu terpundi maknanya Semua dari Allah. Bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Contoh sekarang. Saya berbuat jelek. Berbuat jelek. Ini Pak Rokman tak colong. Orangnya tak tahu. Belum dia buku hukuman. Yang mencuri saya, tapi gerakan dari Allah. Dekat. Tapi Allah memberi kekuatan, dikasih kilo kontak kayak kekuatan. Kon gunakno api, sakarepmu, kon gunakno elek, sakarepmu. Api teko Allah, elek teko Allah, jambret teko Allah, maling teko Allah. Hakikat, tapi manusia dikasih hak prerogatif supaya melaksanakan dua. Mana yang kamu laksanakan? Kamu saya kasih kebebasan, mau melaksanakan pahala, mau melaksanakan dosa, terserah kamu. Syariatnya dari manusia sendiri pilihannya, hakikatnya adalah power bank dari Allah. Jelas kan? Tergantung sampai mana kita memahami seperti itu. Benar. Baik dari Allah, maling, pencoleng, jambret, Allah. Kalian rewel. Disaksikan oleh Allah keterangan saya, tapi harus mengetahui semuanya dari Allah. Pilih dewi. Weton selawe teko Allah, pilih dewi. Weton 5 teko Allah, pilih dewi. Ketentuan wis ana. Saya menaruh asin pada garam. Pilih. Aku ndelek legi nanggone gula. Pilih seneng asin apa seneng legi. Tergantung manusia. Aku milih. Berarti manusia yang milih. Tapi asin dari Allah, manis juga dari Allah. Itu contohnya. Ya. Pertanyaan terakhir, ayo Bu. Saya terakhir aja. Ini saya masalah berdoa nyuwun dari Allah. Oke. Kan ya. Sedaya kebutuhan manusia ini kan kami tercukupi oleh Allah. Oke. Terus kan enten apa manusia orang berdoa, nyuwun panjang umur, nyuwun sehat, nyuwun rezeki. Nah, secara hakikat ngoten asal apa boten ngoten. Berdoa seperti itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh bagaimana? Yang dibolehkan itu silakan berdoa sak puase. Tapi hati tawakal itu karena Allah punya sifat nomor 8. Gak boleh dipaksa.
donga sing akeh aja paksa. Kita apa sih biasa sampean itu? Ya susu ya. Nyuwun panjang umur. Panjang umur, sehat, lancar, sehat walafiat, urip terus. Terus apa? Pacari ayu. Iso oleh arisan pertama. Tapi gak iso kalian bayar. Iku tak hampir. Ya, benar ya. Boleh berdoa yang sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, tapi hati harus tawakal. Jangan memaksa Allah. Jangan maksa. Ya Allah, saya ya Allah. Masri, kalau dapat satu ya Allah. Mungkin apa, kalau ini umur panjang terus ya Allah. Jadi jamaah mati kabeh kersane lah. Ada pengono. Gak boleh kalau memaksa. Tapi kalau jangan berdoa seperti itu santai boleh. Yang ngarai gak boleh itu gini Pak. Jangan itu hatinya itu dilihat memaksa aku enggak. Nek memaksa aku saya kasih tapi tak urus. Kadang-kadang seperti itu. Nek gak memaksa aku, dari seranu aku ya. Masa butuh aku dulu. Mana garepe. Petek sampean paksa, dicekel ojo. Sampean paksa. Wong tak mau pelaju. Sing enak aja dipaksa, iki ana jagung. Tuku nelawangi ditutup, karena kene diewangi, ayo cekelan kabeh. Nek. Ojo. Kamu kan gak masuk akal. Petek dipaksa, kenapa pelaju? Iya, tapi nek sampean kiai sama nak gojek, kilo, mana ini Pak? Kita ngomong, berarti dongo sing apik iku silakan dongo sak kapoke, tapi atine pasrah, ojo pisan-pisan maksa nang. Oleh dongo kok ngarepe mimbar nangis-nangis. Oh yo. Nangis-nangis. Nangis-nangis ku sembayang kok kamarmu dhewe kok nangis-nangis iso satu. Oh, nah, itu ada Pak Jakul. Apa intervensi lho? Nggih. Ora ada Pak Nawi. Sawat persoalan gampang. Oh, nangis juga ada nangis. Oh, mana karena malah makin dikepang apa sih apa? Aduh, nek ngarepe wong akeh kau usah nangis-nangis tuh ngarepe wong akeh ngono koyo suci. Berarti wong mai tak tau ndung wong akeh. Koyo sembahyang di masjid sampai 12 rakaat, wong mah gak tau sembahyang. Orang temennya dia, apa sih dia? Mau dia cek macamnya jadi gubernur misalnya. Kalau jangan jadi kepala desa, aku sampai nanti Jumat pada Jumatan tak tahu Jumatan jadi calon. Oh, koyo tapi hati itu tuh berita hati. Koyo siapa sih macam? Bukan di kawan. Hebat, itu aku jangan enak dulu ngomong begitu. Jangan enak. Aduh, di parokan ya pak. Ada kau deh, jam 10 doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair Baril jannah ya Allah ya Karim ya Rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.
Abdul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.